Allahu Akbar. Manjada wajada innama a'malu binniyat. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah yang kuucapkan malam ini. Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia. Jadi malam ini aku akan mengatakan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa hubungannya dengan kehidupan aku, terutama keluarga besarku ya, yang benar-benar mengkhawatirkan aku, ibuku, kakakku, sehingga mereka bertanya-tanya kenapa aku sampai ke YouTube, terus begini begitu. Banyak hal yang berubah dalam kehidupan aku. Cerita ini berawal dari ini pertunangan aku yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Mungkin harus terjadi, tetapi tidak boleh terjadi. Jadi intinya seperti itu. Jadi di sini ada seperti peperangan antara kubu perdukunan dengan kaum ulama. Jadi aku dipertemukan dengan sahabat kakakku yang ternyata beliau mencintaiku, menyayangiku lah ya intinya. Tetapi aku tipe orang yang aku itu rasanya sedang menunggu seseorang dari luar gitu, dari luar negeri. Coba dapetnya si Abah dari Makassar. Jadi intinya apa ya, si Abah yang benar-benar dulu tuh terus gila-gila sampai ikut ke Tasik tuh. Ternyata pimpinan Padepokan Kenbu besar tuh, pasiennya banyak. Jadi intinya ini kisah hidup aku ya. Jadi di sini ada pergolakan antara aku yang ahli kitab dari almarhum nenek aku, kitab Quran, ingin ditarik ke kitab lain, perdukunan yang berada di Tasik. Jangan salah ya, dukun banyak, santri-santri banyak, pesantren banyak di Tasik. Pengikut-pengikut dukun juga banyak. Nah, jadi intinya aku tidak pernah mau ya menggunakan kayak gini. Beliau itu sudah mencintaiku. Ternyata dari perdukunan seperti narik mamaku ya. Waktu itu ada tetangga dari bibiku ya, yang bisa ilmu hitam ternyata. Katanya tarik biar cepet nikah, tarik gitu. Ternyata mereka tidak boleh ya menggunakan secara ilmu Quran. Jadi ingin cepet gitu, ingin cepet nikah. Maklum lah ya, namanya perempuan gampang terhasut gitulah. Akhirnya tidak bisa berkata apapun. Akhirnya aku, untuk menghindari perdukunan itu, dukun-dukun tuh semuanya menyerangku. Kamu harus, ternyata puncak-puncaknya di akhir zaman ini. Jadi cerita hidup aku sebenarnya ya, all people in the world, di Indonesia, ini kisah hidup aku. Jadi di sini tuh aku berusaha kabur dari Tasik tuh. Kabur kemana? Ciputat. aku kabur-kaburan sebenarnya ke Ciputat, ke Acep tuh sama Bidewi. Sebenarnya aku lagi menghindari perdukunan, dukun-dukun yang menyatu semuanya agar aku kayak diruat gitu. Ternyata akhir zaman aku dapat emban, aku dapat tugas, dan dirasa ini adalah kebenaran. Aku dapat tugas dari beliau. Siapa yang hatinya bersih pasti akan melihat. Tapi kalau hatinya tidak bersih, tidak akan bisa melihat ada siapa di foto ini. Ya, aku sepulang umroh malam Jumat, aku foto almarhum kakakku yang solehnya luar biasa, disayangi sahabat-sahabatnya, disayangi keluarga apaku, mamaku, dan beliau pemersatu keluarga apa dan mamaku. Sayang, usianya pendek, umur 21 tahun. Beliau meninggal ketika mau di wisuda, dibagi toga. Maksudnya dibagi toga udah ada ya waktu itu. Maksudnya besoknya itu mau wisuda. Nah, ini cerita hidup aku ya. Ternyata di akhir zaman ini aku akan dapat mandat dari Nabi Muhammad. Siapa yang bisa melihat berarti hatinya bersih? Apakah ada yang lain dari foto ini? Apakah ada bayangan yang bisa melihat berarti hatinya bersih? Karena ada seorang hajah besar ya, tapi tidak bisa melihat. Ada, kata aku, Bu Haji bisa melihat nggak di foto ini? Ada yang lain, ada bayangan? Tidak ada, kata. Tidak ada, berarti tidak sembarangan orang untuk bisa melihat bayangan di foto ini. Sekarang ini menyangkut akhir zaman ya.
Aku harus mengatakan, ini siapa yang rindu Nabi Muhammad? Yang jelas beliau tuh punya kumis. Aku tidak boleh menggambarkan dan tidak bisa menggambarkan. Pokoknya punya kumis. Kalau ada yang bilang rambutnya sebahu, iya sebahu rambutnya. Dan mengkilat bersih dan wangi, ya. Jadi intinya aku diemban tugas. Ya, berarti dosaku sudah terampuni dong ya. Jadi intinya kalau kita punya dosa, buru-buru bertobat. Misalkan dosa kita sebanyak buih di lautan, dalam 3 minggu, dalam 3 bulan bisa terampuni dosa itu. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Sehingga sepulang umrah aku dapat julukan Umi. Coba, Umi balita kucing-kucing. Tapi jangan salah ya, Nabi Muhammad ini punya istri. Istrinya ada berapa? Tetapi ada 2 istri yang menjadi kesayangan Nabi. Dan istri itu yang terakhir Siti Aisyah ya, bukan aku. Jadi 2, makanya kan ada tiang Aisyah, bener gak sih di Madinah itu? Ada Siti Khadijah, ada Siti Aisyah, itu yang menonjol 2 itu ya, dari Nabi Muhammad. Ini mah berdasarkan apa ya? Karena apa ya? Siti Aisyah itu istri terakhir, tidak mau dipoligami lagi, nangis tuh kayak anak kecil nangisnya. Ya udah nggak bisa lagi, berarti itu Siti Aisyah adalah cinta terakhir Nabi Muhammad. Siti Aisyah bener ya, karena nangisnya kayak anak-anak, karena dia memang masih anak-anak. Jadi nangis itu kayak anak-anak, jadi meluluhkan Nabi Muhammad. Tidak ada lagi istri yang lain selain terakhir Siti Aisyah. Itu ya, makanya dibikinkan tiang Aisyah. Kenapa Nabi Muhammad mendatangiku? Nabi Muhammad mendatangiku karena menyangkut pada akhir zaman yang gambling. Ceritanya aku sudah diampuni dosa, alhamdulillah ya, bersyukur. Tapi akhir zaman ini banyak marah-marah dan ngecebrak terus ya. Maklum lah, berat akhir zaman ini. Nah setelah itu, karena mungkin aku ngerasa kalau dibilang mah kata Allah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ketika aku sampai di Madinah, aku berharap aku meninggal di Masjid Nabawi. Ini adalah kebenaran nuraniku ya, aku ingin meninggal di Masjid Nabawi ketika sholat, berdiri sholat. Tapi apa yang terjadi? Ada perasaan yang sedih luar biasa, nangis. Air mataku nangis keluar. Ternyata ada ruh Nabi Muhammad yang masuk ke dalam badanku. Kamu jangan seperti itu gitu. Kamu adalah umatku. Kamu punya mandat, kamu punya tugas untuk selamatkan dalam kebaikan. Dan di sini seperti aku dituntun untuk menemui cicit-cicit beliau ya. Terus aku kan mana tahu, aku orang Sunda. Orang Sunda yang baru hijrah. Terus belajar agama pun, aku punya ilmu agama pun sedikit, tapi di sini aku dapat mandat dari Pangeran Ahmad Jayakarta. Jadi sebelum umroh 2018, si Abah bawa aku ke makam Pangeran Ahmad Jayakarta. Kamu jarang ke situ. Ternyata di sini aku tidak tahu ya kalau silsilah seperti aku nih. Aku harusnya hidup di lingkungan yayasan. Tetapi aku mencelang ke Bekasi. Bisa saja aku meninggal di Bekasi, makamnya di Bekasi, tidak di Tasik. Seperti begitu ya. Jadi kita tidak tahu ada keluarga-keluarga yang memisahkan diri dari keluarga besar. Tapi yang jelas aku dapat mandat semenjak ziarah ke Pangeran Ahmad Jayakarta. Itu. Terus di sini mamaku bilang, dari keluarga mama, itu dari keluarga apaku ya. Jadi kalau setiap kali ziarah ke Pangeran Ahmad Jayakarta, berkumpul keluarga besarku di situ. Si Abah sering sekali bawa aku ziarah ke Pangeran Ahmad Jayakarta. Jadi aku melihat ada bibi-bibiku ngumpul ikut ziarah juga di situ. Bahkan waktu bibi Oo tuh, mertuanya Aicep ya, mau meninggal, datang ke situ. Jadi ke Pangeran Ahmad Jayakarta. Waktu aku ziarah ke Pangeran Ahmad Jayakarta ya, terus bibiku lagi sakit di Tasik. Oo tuh. Jadi mertuanya Om Ecep. Jadi kayak ikut kumpul, ada uakku di situ ikut ziarah juga. Terus aku heran. Terus ini hubungannya apa? Terus mamang aku kerjaannya ziarah terus. Oh, Pak Haji Elon Dahlan ya, di Kalimantan. Beliau adalah Haji Elon Dahlan, adiknya apa yang paling kecil. Jadi aku punya mamang
Jadi keluarga apaku tuh hanya 2 cowoknya, Mamang Haji Elon dan apaku. Dan laki-laki itu yang mesti gitu loh, anak laki-laki yang paling bener-bener dispesialkan sama almarhum Abah Tajudin, Haji Tajudin ya, sama Haji Uju. Nah sekarang ini beliau di Kalimantan ya. Setiap kali ke Jakarta, karena bibi Haji Ani tuh dosen di UPI Jakarta, sekarang udah wafat ya karena sempat jatuh. Dia kerjaannya sekolah terus, rumahnya di Jatinegara di depan makam Pak Heru Ahmad Jakarta. Nah jadi ceritanya kumpul tuh. Nah sekarang berhubungannya dengan ini. Oke lah, mungkin aku ditugaskan yang berat ya. Jadi aku harus jalan dulu ke sana. Terus aku ternyata punya emban tuh untuk membuat yel-yel Palestina. Sebelumnya aku jarak ke situ. Terus si Abah ngajak ke Subang Larang. Subang Larang tuh sepulang umroh. Terus ke mana lagi ya? Pokoknya yang berhubungan, kata si Abah, Prabu Siliwangi itu ya. Jadi si Abah tahu ya silsilah, si Abah pinter tuh bener-bener ya. Si Abah itu sebenarnya Asegaf. Abah Arif tuh Asegaf. Keturunan Asegaf berarti dari Arab ya. Tapi semenjak hijrah ke Indonesia jadi banyak ilmu-ilmu yang kayak apa ya? Ditepak gitu katanya bisa lari gitu lah. Asegafnya berubah ya. Jadi pinter keilmuan kebatinan jadinya. Kalau udah datang ke Indonesia berubah. Ilmu kebatinannya manjur. Jadi ceritanya itu nih. Sekarang ini, hari ini aku berterima kasih sama Allah karena sudah tersambung kepada, kalau dibilang mantan tunangan, aku punya mantan tunangan. Sebenarnya tidak boleh terjadi ya pertunangan itu, karena aku menganggap beliau itu seperti sahabat. Seperti kakakku sendiri, karena beliau itu sahabat dari almarhum kakakku, sahabat. Kalau dulu tidak bisa menolak karena apa? Apaku baru ditinggal meninggal beliau. Begitu stres dan benar-benar down ya. Beliau sudah berkumpul bersama Nabi Muhammad ya, kesayangan ya, luar biasa ya, penyayang almarhum ini. Udah tampan ya, terus disenengin oleh teman-teman wanitanya, maksudnya teman-teman kelas gitu, kampus, disayang di rumah sakit juga. Sekarang dia benar-benar kesayangan Nabi Muhammad. Ini benar-benar luar biasa ya, ini kisah beliau. Di sini tuh apa ya? Nah setelah itu aku mendapatkan apa ya? Kalau dibilang mah hatiku dituntun untuk berangkat umroh dan minta sama si Abah ya, daftarkan ke Santapi Travel. Ternyata ujiannya besar ya. Ternyata aku mau dikasih mandat. Sebelumnya ada gibahan, pokoknya segala apa ya di situ kesabaran ya, dan Allah membuktikan aku ternyata akan diberikan tugas yang berat di akhir zaman ini, sehingga orang-orang yang tadinya berpikiran negatif tentang aku, alhamdulillah ya, qadarullah, sepulang umroh Allah membukakan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, karena tujuanku selalu baik untuk semuanya ya. Jadi begini, ketika umroh dan haji, begitu mau masuk pintu Ka'bah, pintu Makkah, semuanya harus diam. Dan memang yang tadinya sering ngegibah gitu, dibikin diam sama Allah. Jadi begitu masuk pintu Makkah itu akan terlihat perbuatan-perbuatan kita. Kalau banyak baiknya akan terlihat, kalau banyak buruknya juga akan terlihat. Itu ya. Nah, sekarang ini aku akan membahas tentang kesedihan beliau. Ternyata menyangkut umat akhir zaman, banyak orang-orang yang, maksudnya umat Nabi Muhammad yang bersalawat tapi menghardik. Terus banyak orang-orang yang bersalawat kepada Nabi tapi tidak tahu apa itu obat-obat sunnah Nabi. Kalau salat mah iya, tapi gini, untuk menghadapi akhir zaman ini, bidara, kurma, pohon kurma, luar biasa ya. Terus air zam-zam jadi dijadikan media terapi. Tapi sayang ya, jadi intinya apa ya, banyak orang yang berbalik kayak gimana ya, bersalawat tetapi
eh apa ya, tidak percaya dengan sunnah-sunnah. Jadi ini seperti itulah ya. Terus apalagi ya, terus banyak yang pohon kurma itu kayak gimana gitu. Jangan bilang ya ada ceritanya dari dulu itu yang pohon kurma dikencingin, diludahin. Nauzubillah ya. Jangan seperti itu. Kalau maunya aku, kalau tidak suka kurma, atau maksudnya bukan suka kurma ya, kurma semuanya pada makan buah kurma, tapi pohon bidara, kurma, obat-obat sunnah Nabi, kalau tidak suka jangan berkata apapun, apalagi melakukan suatu apapun. Jadi di situ toleransi ya. Non muslim malah lebih menghargai, menghormati ya. Setahu aku yang kualami, mereka itu malah bertanya begini, ini apa? Ini pohon apa? Terus apa ya? Mereka itu tidak mengganggu ya. Justru dari saudara-saudara seiman yang pada jahil. Jahil tuh. Jadi ini adalah kebenaran ya. Meskipun aku banyak hal yang ingin diucapkan tapi tidak bisa terucap di depan kamera semua ya. Jadi intinya aku dapat mandat tuh. Akhirnya aku dipertemukan dengan Hafiz Safir Raja Kodri, Maher Jen, terus siapa lagi, ke Turki ada Ngobrok Oscipit, ada Akin, sebentar ya Akin, terus ada Khalid Ergen, sepintas. Semenjak aku melihat wajah-wajah beliau itu ternyata seperti dikategorikan ya. Kalau wajah Sunda makan kayak begini, wajah Sunda nih. Terus wajah Jawa seperti ini gitu. Nah, ini wajah-wajahnya beda. Nih, ternyata di sini beliau seperti menugaskan aku harus berkeliling dunia mencari keturunan Hasan dan Husain. Terus aku harus memilah-milih. Aku ketemu dari Turki nih, oh berarti ini keturunan Hasan. Kebanyakan keturunan Hasan dari Turki, keturunan Hasan. Kok aku bisa menyimpulkan seperti itu? Karena wajahnya mirip-mirip Nabi Muhammad. Mirip-mirip Muhammad. Tapi ada yang mirip Nabi Muhammad, Hasan. Dari rangka tulang kali ya. Rangka tulang agak tipis-tipis begitu, tinggi-tinggi tipis. Tapi ada yang perawakan keker, seperti perawakan Israel juga ada. Kok Israel? Tahu? Berarti dari keturunan Husain ya. Ada Hasan, ada Husain. Husain itu keker-keker. Bener gak sih? Keker-keker. Nah di sini beliau itu menangis. Ternyata ya di sini banyak mungkin karena sudah era modern jadi berubah. Maunya beliau itu kita itu memfilter gitu. Jadi tetap identitasnya itu sebagai mukmin, muslimah yang punya dedikasi sebagai insan yang takwa. Mungkin di sini karena keadaan kali ya, akhirnya malah keduniaan yang mengubah kita, bukan kita yang mengubah dunia gitu. Kayak gini, aku dipertemukan dengan ilmu dunia lain, ilmu dunia lain bukan, dengan dunia lain, makhluk-makhluk astral. Akhirnya makhluk astral itu menguasai aku atau aku yang menguasai mereka. Jadi intinya seperti itu. Jadi bukan keduniaan yang menguasai kita, tapi kita yang berusaha mengendalikan dunia, maka semuanya akan baik. Tapi makanya itu yang harus dibenahi. Jadi intinya beliau itu menginginkan agar kembali ke jalan yang benar dan lurus kali. Emang tidak lurus. Makanya akhir zaman sebelum kiamat ada surat taubat. Dan surat tobat itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya keturunan Hasan Husain, keturunan Nabi Muhammad, bukan, tapi untuk semuanya, global. Indonesia, Turki, mana lagi, Pakistan, terus Arab Saudi, semuanya lah kali ya. Jadi benar-benar kesedihan yang luar biasa, nangis, bawaannya nangis. Aku di Madinah itu
luar biasa ya. Sehingga aku sepulang umroh itu banyak sekali dari keluargaku yang bertanya-tanya, kok kamu berubah hari ini? Beliau bertanya sama aku, kalau dikatakan mantan tunangan, oke, kata aku jangan cemburu ya tetehnya, karena aku juga sudah punya pasangan jodoh sendiri gitu. Kata beliau, iya katanya cemburuan pisan si tetehnya. Iya karena itu sayang meren ya. Dan aku pun sama, dicemburui sama suamiku gitu. Tapi bukan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad mah cinta terakhirnya Siti Aisyah. Nanti Siti Aisyah nangisnya kayak anak-anak. Siti Aisyah itu. Jadi Nabi Muhammad tuh dulu, coba aku nangis deh, pasti suamiku datang gitu ya. Kalau kau udah gitu, aku kan pengen jajan gitu, aku kan seneng jajan ya. Apalagi kalau aku sedang hamil tuh. Kalau setiap kali hamil aku pasti mengalami sesak. Ya kenapa ya? Karena mungkin dari asam lambung, gastritis, terus hipotensi, udah mengalami sesak terus. Kalau lagi hamil nih ya, aku hamil besar apalagi itu, sehingga yang biasanya nyanyi nggak bisa terhambat. Kalau aku mau nyanyi nih salawatan misalkan nyanyi, nggak bisa tuh, suara keluar dengan lega leluasa. Jadi aku berterima kasih nih, aku dibantu dengan inhaler bulan puasa. Selama sebulan aku menggunakan ini tuh. Jadi terima kasih ya inhaler, sudah membantu aku untuk bertahan kuat selama ini. Inhaler sebenarnya aku beli ini dari kemarin tuh, tapi ternyata juga cocok ya, tidak kurang begitu berpengaruh. Aku beli Nebu karena 2026 ini terasa aku harus punya spare buat sendiri dan buat nolong yang lain juga. Jadi di sini berhubungan dengan ini. Tugas aku muter-muter. Di sini aku mengucapkan benar-benar berterima kasih kepada beliau. Aku bekerja tidak sendiri, tapi ada beliau-beliau sosok yang hebat. Tailor, para penjahit aku. Ini adalah bendera Palestina, hanya sekali dibuat dan tidak dibuat lagi, hanya satu. Aku tidak bisa memproduksi kain lagi, produksi, bikin, dijual, diperjualbelikan bendera ini, karena ini hanya untuk siar, muter-muter ke siar ya, istilahnya gema kemanusiaan untuk semuanya, bukan untuk Palestina aja tapi untuk semuanya. Pengingat penjahitnya sudah meninggal setahun kemarin kalau nggak salah. Sampai aku seminggu rasanya tidak ikhlas ditinggal beliau, karena beliaulah yang memajukan aku dari satu toko menjadi dua sampai ketiganya nyuplai ke Masjid Grandwich beliau, Pak Bani almarhum ya. Aku berdoa mudah-mudahan keluarganya sehat dan lapang rezekinya. Tanpa beliau aku tidak akan bisa melakukan semuanya sendiri, almarhum Pak Bani. Terus Pak Adli, aku punya penjahit yang khusus. Kalau Pak Adli itu membantu aku untuk memberikan baju-baju umroh dan haji yang gratis sebagai tanda syukuran aku. Itu Pak Adli ya. Pak Bani juga, tapi Pak Bani meninggal duluan karena jatuh di kamar mandi kalau nggak salah, terus punya sesak juga. Itu Pak Bani. Aku tidak tahu sekarang pada pindah kemana ya keluarganya, tapi doaku mudah-mudahan kalian sehat, lapang rezeki, benar-benar luar biasa. Dan aku pun masih harus berjuang keras. Padahal aku sudah benar-benar ngedrop karena hipotensi, terus dicampur asam lambungnya, belum lagi menghadapi persihiran, makanya aku harus selalu menggunakan bidara. Jadi itu ya intinya, aku tidak berjuang sendiri. Nah sekarang hari ini beliau kebingungan, cerita hidup aku kok ribet banget katanya. Adiki ya namanya, Adiki Muhammad Asidiki, bekerja di RSPJ. Beliau sahabat almarhum kakakku, jadi aku ingin kembali ke semula, jadi silaturahmi baik kembali. Dan memang udah baik lagi ya dari sebelum umroh, bahkan waktu aku menikah dan punya anak balita yang pertama, semuanya sudah baik, silaturahmi baik lagi. Terus sekarang nyambung tuh, tumben ada, bukan tumben
mungkin karena ini apa ya namanya, ada nomor yang masih keselip karena nomornya itu dulu di handphone yang dulu. Jadi di sini aku punya mandat dari Nabi Muhammad Ruhaniyah, sekaligus karmaku sudah selesai, karma kehidupanku sudah selesai. Sebenarnya aku lagi menjalani karma, tapi sengsara membawa nikmat. Karma hidup tuh, Bekasi ini banyak memberikan kebahagiaan, keceriaan, sekaligus penderita. Bener gak menderita? Orang si Umi mau ketawa-ketawa, canda baik, jangan salah, yang canda-canda juga tuh datang ke rumah kadang nyesel, ada seseknya. Habis muter-muterin ini nih, muter-muterin ini, jangan salah ya, berat. Untuk muter-muter di YouTube jangan lihat si Umi lincah. Jangan, ini bukan sekedar muter-muterin ini ya. Ini aku dikelilingi oleh kekuatan negatif. Setelah aku memutarkan bendera ini, sesak napasku. Bukan karena penjahit ya, bukannya, tapi aku harus menetralisir energi dimana sebelum diputarkan bendera ini, aku harus tumbang gitu. Jadi tugasku belum selesai. Alhamdulillah qadarullah ya Allah, melindungi aku sampai aku selesai menyelesaikan tugas-tugas ya, sehingga aku sekarang diarahkan ke kegiatan yang santai gitu ya, tidak lagi banyak memutarkan. Tapi sepertinya harus diputerin lagi nih, ada mandat terakhir kayaknya, mandat terakhir. Mudah-mudahan tugasnya udah selesai semua ya. Tuh, ini aku punya ID card sendiri ya, para reporter TV One. Mohon maaf karena aku penggemar suara kemanusiaan untuk semuanya, bukan hanya untuk Palestina tapi untuk semuanya. Buat anak-anak, terutama anak-anak Suriah yang dimana teh, Kashmir, semuanya. Sekarang ini begini, aku ini sudah kondisiku sudah tidak sebagus kayak dulu. Maksudnya sebagus tuh kondisiku. Jadi aku harap semuanya itu jangan memperdebatkan gini loh. Kalau misalkan di Indonesia tingkat korupsi tinggi, udah oke lah ya, jangan terlalu dibahas yang udah-udah. Sekarang mau dibahas juga semuanya sudah dimakan, semuanya sudah sudah ada yang ke perut dimakan. Kalau makanan ada ke rumah, ada ke mobil, udah cukup ya. Sekarang itu bagaimana kita bisa agar anak cucu keturunan generasi muda Indonesia ini bisa menikmati hidup. Bahkan bukan generasi muda Indonesia aja, generasi seluruh dunia. Coba, karena periode kiamat itu sudah dekat sekali. Kalau kita sudah melihat banjir bandang, gempa, longsor, puting beliung di mana-mana di luar negeri, di Indonesia, periode kiamat itu sudah tinggal menghitung jari. Apakah kita akan begitu terus? Berarti tidak menikmati hidup dong. Sedangkan aku ini punya paham rahmatan lil alamin. Menyayangi yang non muslim di sini tuh kesayangan aku, anak-anak yang Nasrani. Si Gilbert, Obert, si Ocha udah pada kuliah juga, udah pada punya jalan hidup dan tujuan hidup mereka ya. Dulu suka kumpul di aku. Terus siapa lagi ya? Kesayangan aku Hindu, Buddha. Ya, selalu aku mendapat kebaikan dari mereka karena kitanya juga harus baik, jadi teladan. Gitu intinya. Coba dia tanya siapa yang sudah ku nasihati. Jadi intinya mengembalikan lagi ke ajaran kasih sayang. Islam itu kasih sayang, rahmatan lil alamin. Tapi belakangan ini si Umi marah-marah. Iya, karena apa? Kok aku pergi ke warung, ke counter dulu ya, waktu akhir tahun lalu di upload terus, aku disorot gitu ya. Yang nyorot siapa? Tukang buah. Yang nyorot siapa? Counter. Yang nyorot siapa? Ada orang terdekat sih. Ya, ternyata aku mau dijadikan reporter, itu hikmah. Aku takut juga ya, kok aku disorot kamera sih? Sebelum ini ya, ternyata aku akan dijadikan sama Allah, hikmahnya itu kamu jadi peliput, kata si Mas jadi wartawan katanya. Jadi sebelumnya jangan salah ya, aku ketakutan ketika aku datang ke ke warung mana ya waktu itu,
kemana ya, sempat beli kacamata, terus aku ke toko baju yang biasa aku titipkan, kenapa kok ngamerain aku gitu, takutnya fitnah. Makanya aku, ini orang bertujuan baik apa mau memfitnah aku hanya berdoa berlindung sama Allah ya. Ternyata ada kebaikan, kamu akan dijadikan reporter. Malah sekarang begini, Pak, sekarang aku yang giliran reporter, takut. Padahal aku mau ngajak apa ya, ceria gitu, menikmati hidup, bukan untuk apa ya istilahnya, untuk apa ya, mengorek-ngorek aib orang, mengorek-ngorek kesalahan orang, ngorek-ngorek. Jadi malah diginiin, loh kok si ibu sekarang bawa ini kamera, takutan mereka. Padahal aku mah tidak melakukan apapun tuh Ecep. Jadi kebalik, sekarang mah aku yang bawa kamera dan aku ini ya, login ya. Kadang aku suka ngomong gini, apa yang harus aku laporin nih sekarang. Jadi pada takut lah si Umi. Dulu mereka yang kayak gitu sama aku, ketakutan. Kok terbalik ya, dunia ini terbalik. Ternyata itulah intinya, Allah tuh menguji kita dengan rasa ketakutan. Ternyata di balik ketakutan itu ada kebaikan gitu ya. Begitupun kayak aku sepulang umroh, aku terkena fitnah. Pulang umroh tuh jangan salah, ternyata berat. Aku dapat mandat beliau, akhirnya aku memakai apa ya, istilahnya sebenarnya aku dituntun untuk memakai cadar dari Masjidil Haram, dari Madinah, Masjidil Haram. Aku dituntun untuk berfoto selalu menggunakan masker. Dari Madinah itu aku dituntun untuk selalu menggunakan masker. Jadi kalau berfoto, apa yang dilihat katanya, Bu, apa yang mau dilihat itu kok pakai masker melulu itu. Jadi aku jarang apa ya, jarang terbuka gitu wajahnya. Jadi aku sudah dituntun, apalagi di Masjidil Haram. Waktu di Masjidil Haram sempat ada yang pakai masker, benar pakai masker juga, masker merah gitu, masker merah. Terus ya itu, jadi aku memang dituntun untuk memakai masker dan punya tugas khusus. Sepulang itu aku malah dituntun untuk syiar. Akhirnya membawa keberkahannya dari hijrah aku. Akhirnya aku bisa mengadakan hijab terus plus cadarnya gitu. Intinya seperti itu. Jadi segala sesuatu apa ya, sesuatu itu sudah diatur sama Allah. Terus apa ya, kalau kita mengalami hal-hal yang kok ini kayak begini ya, kayak begitu ya ke aku ya, kok ini buruk ya, padahal itu ada kebaikan. Gitu intinya ya. Di sini aku hanya percaya, ya Allah, aku kan benar tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan. Akhirnya Allah membuktikan gitu. Alhamdulillah ya, qadarullah. Karena aku selalu bertujuan baik ya untuk semua, apalagi sekarang buat generasi muda Indonesia dan luar negeri. Sekarang pikirkan anak cucu keturunan kalian yang di Indonesia, yang di luar negeri, jangan membahas apapun. Kalau menurut aku ya, tuh tenaga aku udah terbatas, melehoi tuh, tuh, tapi sekarang alhamdulillah ya, aku sudah tersambung tuh ke beliau. Kalau aku pingsan nanti dibawa ke rumah sakit Pertamina, ntar aku kontak tuh beliau, kalau ada apa-apa gak apa-apa katanya. Tapi katanya cemburuan tuh sih katanya. Ya udah kata aku teh, soulmate aku pun lebih cemburuan. Jangan salah. Tapi di sini qadarullah, silaturahmi yang bertujuan baik, apalagi satu perjuangan membela kebaikan dan kebenaran untuk kepentingan anak cucu keturunan kita ke depan. Indonesia udah gambling, udah gempa, udah banjir bandang. Masa kita nggak ada benar-benarnya hubungan diperbaiki, hubungan baik gitu ya. Sementara ini aku juga mempending untuk beberapa waktu ya, saat dengan orang-orang tertentu, baik itu orang terdekat atau yang jauh, karena ada sesuatu hal aku harus mengklirkan gitu sehingga tidak salah paham. Jadi itu ya, jadi intinya bersyukur, berarti tugas aku sudah mau hampir selesai. Terus karmaku sudah selesai. Sebenarnya karma itu sudah selesai dari zaman
aku menikah sama si Abah tuh punya karma, aku juga. Berarti di sini karmanya itu aku tidak pernah makanya jangan main-main dengan ilmu-ilmu klinik ya pemirsa. Kalau kita tidak pernah mau suka, mendingan lari kabur. Karena berat ya, apalagi berhubungan dengan ilmu hitam. Sebenarnya gini, karena lingkungan mungkin ya, lingkungan waktu itu lagi ngetren apa-apa itu, para ibu-ibunya lari ke paranormal, orang pinter. Nah sama ya, zaman dulu di Tasik banyak. Jadi dulu itu sempat kayak gitu, akhirnya aku dibikin, kamu harus war gitu. Kamu di akhir zaman ini harus berperang. Itu berjuang. Mau ke iblis apa ke malaikat, mau ke Nabi Muhammad apa ke yang lain. Emang nggak ada yang selain umat Nabi Muhammad di zaman ini? Umat siapa dong? Jadi intinya bagaimana kalau kita tidak diaku umat, nauzubillah medalik ya. Jadi intinya itu ya. Jadi ini cerita kenyataan, real story yang harus ku sampaikan. Mumpung aku masih bisa bicara, masih bisa bernapas, tidak sesek ya. Nah di sini apa ya, aku benar-benar orang yang benar bukan ya cerdas, cermat akan menyikapi perubahan yang terjadi. Ini ada apa? What happened? Jangan asal melihat. Tapi kebanyakan orang tuh hanya melihat dan menonton. Bisa gini, ada gempa, ada banjir bandang, tapi tidak mengkaji ini ada apa sampai terjadi gempa, ada banjir bandang. Tidak mengkaji mereka. Itulah hikmah ya. Jadi hikmah itu tidak bisa diberikan ke sembarangan orang, tetapi sudah Allah tuntun, sudah Allah pilihkan. Bagi di sini berarti ada orang-orang yang khusus mencari keberkahan, mencari hikmah, tapi tidak sembarangan. Hikmah apa yang kamu dapatkan? Berarti ini hikmah juga ya. Aku jadinya reporter, dan aku tidak pernah menyalahkan ya. Itu metode mereka mungkin karena punya tujuan tertentu. Akhirnya selalu menyodorkan kamera diam-diam ke aku. Dan aku mah terang-terangan, yuk kamera dengan aku, ketawa-ketawa, nikmati hidup, ceria bersama bumi semua ya. Jadi itulah ya intinya. Aku tidak pernah menghakimi orang lain, karena hidup ini amaluna amalukum. Aku seseorang yang percaya dengan mukjizat. Mukjizat itu sulit didapatkan hanya kepada orang-orang tertentu. Jangan ada yang tersinggung ya kalau aku bilang ngomong ini ngomong itu hari ini, karena aku bukan tipe yang penjaz, apalagi sedikit-sedikit lapor. Tidak, karena ada Allah, ada malaikat yang mencatat amal baik buruk kita. Dan umat Nabi Muhammad akan selalu dipantau oleh Nabi Muhammad. Jangan salah ya, beliau itu sudah meninggal tapi melihat kita. Beliau melihat kita, ruh orang-orang soleh, ruh ulama-ulama soleh ada gabung dengan Nabi Muhammad. Mereka tuh ada, apalagi di akhir zaman ini mereka ikut berjuang sama kita ya. Jadi intinya itu, jangan ada yang tersinggung ya. Aku ini bercerita tentang kehidupanku dan bagaimana kita bisa menikmati hidup demi generasi muda Indonesia dan seluruh generasi muda. Kasihan, periode kiamat itu tinggal menghitung jari. Jangan disia-siakan waktu yang ada. Yang udah, yang berbuat kesalahan, dosa, ya udah, ya tinggal memperbaiki diri. Demi siapa? Demi keluarga masing-masing, bukan buat orang lain. Gitu intinya, seperti itu ya. Apalagi yang masih punya anak-anak kecil gitu ya, kasihan. Balita kasihan, karena aku ini aku itu tipe yang difigurkan oleh kucing-kucing berjejer semua kalau aku belum bawa makanan. Anak balita udah pada manggil-manggil aku tadi tuh, Umi dadah kalau ada aku. Ini di Bekasi jadi heboh. Terus ada lansia datang ke Padepokan, ada pasien si Abah, Umi mana pesanan aku? Apaan?
Mbak, kan dia masih agak muda ya, aku belum sempat, kata aku tuh. Itu katanya minyak wangi pesanan aku tuh. Aku harus memenuhi pesanan juga. Jadi aku dapat pesanan dari berbagai macam paham orang. Dan aku tidak pernah bertanya, kamu politiknya apa, partainya apa. Kalau aku berbagi baju-baju umroh yang haji ya, yang kenal nggak kenal aku kasih. Buat yang umroh haji dari keluarga aku, dari yang kenal maupun yang gak kenal. Dan aku tidak pernah nanya, kamu partai mana, kamu aliran mana, NU apa kejawen atau apa. Aku kasih, ada hijab, ada baju haramain, ada korta. Jadi aku tidak memilah-milih. Tugasku hanya berbagi, membagikan kebaikan sebagai ungkapan rasa syukur ya. Itu ya intinya, seperti yang ku sampaikan ya. Ada yang terlewat nggak ya yang belum ku sampaikan? Jadi aku lebih dominan untuk bawa ini kemana-mana tuh. Di setiap tas harus ada. Jadi setiap kali muter apalagi, berarti besok aku ditugaskan harus muter lagi tuh. Kita lihat ya, apakah aku lebih baikan, mudah-mudahan lebih baikan ya. Karena aku kalau udah ngedrop nih, hipotensi dicampur asam lambung naik, itu mungkin yang nyesek, ditambah post histerektomi. Kadang apply ya, habis histerektomi itu sempet aku bawa motor kayak los. Dan di situ apa penanggulangannya? Ternyata sempet ada solusi untuk transplantasi sumsum tulang, bener gak? Dari wanita lain. Jadi mentransfer sumsum tulang ke wanita yang sudah post histerektomi. Dan aku tidak bisa berkata apapun ya, siapa yang mau transfer gitu ya. Alhamdulillah Allah menunjukkan jalan. Ternyata kamu harus lebih banyak minum Herbalife itu temulawak, kunyit, jahe, terus vitamin. Sebenarnya kadang-kadang aku suka lalai ya, tidak minum vitamin. Terus apa lagi ya, terus minum susu, makanan yang bergizi gitu. Intinya seperti, alhamdulillah tuh bisa berdiri lagi. Karena sempat waktu anakku kelas 6 SD lagi pegang motor los, jadi apa ya, setangnya los. Loh kenapa begini ya, los gak ada tenaga sama sekali. Itu ya, aku ingin mewarning kepada momi-momi yang post histerektomi tapi masih ada keluhan, sesegerakan periksa ya. Karena aku benar-benar bukan yang tipe orang balak-balik gitu ya, terus memanfaatkan BPJS, bukan seperti itu. Tapi karena keadaanku juga yang terus-menerus berjuang gitu ya. Dan apa ya solusinya, obat herbal life yang aku gunakan. Terus minum vitamin juga, karena aku juga seorang perawat jadi menghandle sendiri. Tapi tetap sebenarnya aku harus periksa ke dokter yang ditunjuk waktu itu. Sebenarnya dokter Supriyadi Gandali Arja tuh, yang di mana tuh, Sentosa. Harusnya aku balik ke sana tapi nggak ke sana sampai 8 tahun sampai sekarang. Tapi qadarullah ya, aku masih bisa bertahan hidup. Cuman itu keluhannya itu ya suka kadang-kadang, cuma sekali waktu itu. Jadi kayak los, nggak ada tenaganya pemirsa. Ya, los tapi motornya masih mending nggak itu, nggak nobruk atau nggak jatuh. Aku masih bisa. Itu ya. Setelah aku pelajari ternyata ada proses sumsum tulang belakang. Proses sumsum tulang ya, transfer dari wanita lain itu ya. Tapi qadarullah ya, aku diberikan kekuatan sama Allah karena ada tugas khusus. Sok atuh Nabi Muhammad nanti nangis lagi sama aku. Apalagi tugasnya ya, aku sudah tidak bisa megang tanah lagi, ngambil pot berat. Kemarin sekali yang angkat juga langsung amruk. Itulah ya intinya. Kenapa aku masih bertahan berjuang, karena aku menyayangi kaum muda, generasi muda Indonesia. Semuanya mau yang orang tuanya korupsi, mau yang enggak, aku mau menyayangi mereka. Kasihan mereka. Karena yang akan melanjutkan kehidupan kita hanya mereka. Sekarang di luar negeri apalagi. Jadi generasi muda Indonesia harus jadikan teladan, cerminan bagi generasi luar negeri. Tuh ya, anak-anak generasi Indonesia akhir zaman ini hebat hebring. Kalaupun ada
5 apa 10 orang yang nyeleneh, berarti itu mah wajar aja ya nyeleneh, tapi seharusnya mah jangan seperti itu ya. Kan sempat aku dengar berita kayaknya ada yang aneh-aneh tuh mahasiswa tuh ya. Jangan ya sayang ya, nggak boleh ya. Jadilah generasi muda, para mahasiswa, siswa yang bermartabat, berdedikasi tinggi, yang bertanggung jawab kepada adik-adik tingkatnya. Gitu ya. Jadi aku harus menyampaikan ini mumpung aku masih tidak serak lagi kayak kemarin. Coba kalau kayak kemarin aku serak lagi, kena ISPA, nggak bisa mengeluarkan suara, akhirnya nggak cerewet tuh ya. Jadi aku sengaja menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Kita itu sedang memasuki periode gambling, illusionary war. Tapi bagaimana lagi ya, kalau sebenarnya kita harus menetralisir energi negatif kali ya. Terus si iblis tuh ciem atau cina diem. Nanti kalau udah kiamat baru kamu punya apa ya, punya tunggangan sendiri. Nah kita juga punya tunggangan ya, sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Jadi begitu kiamat terjadi, iblisnya terbang tuh, kita juga terbang dengan apa, hewan-hewan kurban kita tuh ya. Intinya apa ya, mungkin seperti itulah ya. Jadi tetap kehidupan ini berjalan, nanti tahu-tahu kiamat aja. Udah kiamat, iblisnya berenang, jadi jangan ganggu ya iblisnya tuh. Jadi aku selalu tidak bisa ya kalau iblis itu pada mengganggu generasi muda. Wah aku nggak akan bisa istirahat. Bagaimana aku mau bisa istirahat apalagi meninggal ya kalau generasi muda digangguin terus tuh ya. Jadi intinya aku ingin semua orang tuh membenahi diri ya. Gak usah takut. Kesalahanku takut kamera Allah itu lebih jeli, kamera Allah itu lebih luar biasa daripada kamera manusia. Jangan salah, sampai ke biji sawi yang kecil-kecil gitu ya. Allah mah detil, sedetil-detilnya ya. Jadi aku bersyukur ya hari ini sudah rasanya semakin terbuka, semakin jalan terang, semakin oke, dunia ini indah. Semua kesalahan sebenarnya kalau kita berbuat salah, yang disadari atau tidak disadari, harus ditemui orang yang benar-benar dibikin dosa sama kita. Itu yang kulakukan. Sehingga sebelum umroh itu aku nelpon ke beliau, mohon maaf ya lahir batin, aku mau berangkat umroh. Harusnya gitu, demi kebersihan hati. Datang ke sana, kinclong deh di sana tuh umroh tuh. Waktu umroh wajah-wajahnya bersinar. Coba, karena sebelum umroh atau haji minta maaf sama orang yang benar-benar ditindas, didolimi, terus tanpa sadar atau sadar. Aku pun melakukan salah tanpa sadar, minta maaf. Apalagi yang melakukan salah dan dosa dengan sadar. Kamera Allah itu luar biasa ya. Jangan salah ya, karma itu nyata, tabur tuai, itu ajaran mana tuh. Yang penting itu merenan, itu catatan kehidupan. Kalau kita kayak Lauhil Mahfud, kita makan Al-Quran, amaluna amalukum gitu ya. Intinya kehidupan ini menyaksikan perbuatan yang kita lakukan, menyaksikan kehidupan ini. Angin, tanah, air, semua. Jadi tidak bisa bohong. Kita berkata A, ternyata jawabannya B. Angin, air, api, tanah berkata lain. Mereka itu saksi nyata gitu, yang tidak bisa bicara kayak manusia gitu ya. Belajarlah dari kisah hidup aku. Sekarang aku sedang seneng ya, hatiku tenang dan seneng kesenangan yang didapatkan. Mohon maaf ya jika kita berbuat salah, dosa di masa lalu misalkan, yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang disadari atau tidak disadari, buru-burulah ingat, sadar, insaf. Kalau akan langsung misalkan dosanya itu kok banyak, gede banget gitu ya, dalam seminggu 2 minggu tapi benar-benar tobat, akan terampuni. Bahkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan
bukan keburukan lagi, karena Allah itu sayang benar-benar berlari pada aku katanya. Karena kepada siapa lagi kita bersujud, berlari, minta dipeluk sama Allah. Coba Allah peluk aku. Kalau suami mah ada ngelepasnya. Ya kalau kita ingin dipeluk sama suami kita, sama soulmate kita, karena apa? Harus kerja. Tapi kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita, pelukannya tetap erat. Tapi suami kita, apalagi suaminya posisinya 2 jadi intinya seperti itu. Nabi Muhammad juga 2 katanya, yang sebenarnya bukan 2 ya, ada berapa belas. Itu mah Nabi Muhammad ya, karena buat tujuannya menolong. Tapi yang jelas mah apa ya, Nabi Muhammad dia pengen 1, istrinya itu pengen 1 sebenarnya. Tapi kenapa yang diiniin Siti Aisyah dan Siti Khadijah ya, karena perdagangan ya. Siti Khadijah itu yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Itulah ya kisah yang ingin ku sampaikan menyangkut akhir zaman ini, karena aku masih diberikan suara yang baik, karena kemarin sempat tidak bersuara karena ISPA. Harus disampaikan ya, aku dapat mandat amanah dari Nabi Muhammad yang berat luar biasa. Itulah ya yang ingin ku katakan pada keluarga besarku, kepada mamaku. Sampai mamaku begini, nanti kamu kamu ditangkap, kamu apa, emang aku salah apa, kata aku tidak pernah mau seperti ini, apalagi dapat tugas yang berat, tidak mau. Tapi aku kan tidak merasa bersalah. Salahku apa? Ini foto umrohku ya, tuh banyak foto-foto umroh sama yang luar negeri ya, dari Pakistan, dari Suriah, terus dari Palestina, anak Palestina ada tuh, tapi di kamera temanku waktu itu nggak sempat dicetak anak Palestina. Terus jadi ini yang ingin aku sampaikan pada kalian semua ya, terutama buat kaum mukmin ya. Kalau ada yang non muslim mau mendengarkan ini juga nggak apa-apa. Intinya jadi hidup aku dulu itu pergolakan antar kekuatan ulama dan perdukunan, gitu intinya. Jadi ada ikatan yang murni, tidak murni seperti semestinya hubungan, tapi ditunggangi oleh ada ilmu-ilmu yang sengaja ingin memecah belah, gitu. Intinya seperti itu. Ini kisah aku ya, tapi qadarullah semuanya sudah berjalan baik ya, sudah netral kembali. Jadinya indah lah ya. Sekarang ini kita hanya bisa saling support, terus saling berbagi cerita. Indah ya kalau kita menyadari kesalahan, minta maaf sama orang langsung, sama orang yang pernah kita berbuat zalim kepada dia langsung. Itu intinya. Menyakiti, menzalimi tidak akan memberikan keberkahan hidup bagi kita sekarang maupun ke depan. Itu yang seharusnya, itu yang kulakukan, cara-cara seperti itu. Jadi aku sekarang menzalimi orang, seperti apa yang dizaliminya. Kalau dengan orang-orang yang punya ilmu